Cinta itu lahir dari sebuah pertemuan dan diakhiri dengan sebuah perpisahan. Tapi baginya, perpisahan adalah gerbang menuju cinta yang hakiki. Sebuah kisah tentang seorang preman yang rela mengorbankan nyawanya demi bertemu dengan kekasihnya yang telah ia bunuh. Film ini sendiri diperankan oleh Siddharth Malhotra sebagai Raghu dan Tara Sutaria berperan sebagai Zoya. Seperti apa aksi heroik Raghu dalam menumpas para mafia di kotanya? Lalu bagaimana ceritanya ia rela membunuh sang kekasih di tangannya sendiri dan mengorbankan nyawanya untuknya? Seperti biasa, sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa bantu like-nya supaya kita semakin semangat. Yo, gaskeun. Ceritanya kita mulai dari sini. Ini adalah Anna Narayan yang merupakan ketua gangster paling ditakuti di kota Mumbai. Orang-orang menyebutnya raja tanpa mahkota. Saat Dussehra akan dirayakan, Dussehra itu sebuah tradisi dalam keyakinannya, yaitu proses pembakaran patung Ravan. Nggak tahu filosofinya apa guys. Oke, next. Tiba-tiba ia dihubungi oleh seorang mafia penyaluran air di kota Mumbai. Namanya Gaitonde. Dalam pembicaraannya, Anna Narayan menyuruh putra Gaitonde mengembalikan tangki air yang telah ia curi dan ia tak akan membunuhnya. Namun Gaitonde tak mau mendengar hal itu. Dan ini adalah Raghu, orang kepercayaan Anna. Raghu yang pada waktu itu sebagai tangan kanan Anna langsung turun tangan. Dan ini adalah Mazhar, teman dekat Raghu yang taat ibadah. Tak menunggu lama, Raghu langsung menghabisi mereka. Namun ia dihantam seketika oleh benda tumpul yang membuatnya langsung pingsan. Mazhar pun ditangkap untuk dibunuh. Namun pada waktu itu tiba-tiba Raghu datang menyelamatkannya dan langsung membunuh pengkhianat tersebut. Sepulang dari bar. Astagfirullahalazim. Ulang guys. Tadi ada masalah teknis. Sepulang dari bar, mereka langsung menghadap ke kediaman Anna Narayan. Meskipun Raghu hanya pesuruhannya, ia sangat disayang dan sudah dianggap seperti anak kandungnya. Dan itulah yang membuat Wisnu sangat iri kepadanya. Jadi Wisnu ini merupakan anak kandung dari Anna Narayan. Ia sangat iri terhadap Raghu karena Anna selaku ayahnya tak pernah memperdulikan dan mempercayainya. Anna lebih mempercayakan Raghu daripada dirinya. Itulah yang membuatnya sangat membenci Raghu. Malam itu ia ditemani oleh Arzo. Arzo merupakan seorang dancer yang menjadi budak seks di kota tersebut. Ia sangat menginginkan Raghu, namun Raghu hanya menjadikannya guling di malam hari saja. Pagi itu ia tak sengaja melihat seorang wanita yang sangat cantik dan itu adalah Zoya. Waktu itu ia sedang mencari anak-anak yang mempunyai bakat dalam bernyanyi dan menari. Semenjak itu Raghu terus memikirkan tentang pandangan pertamanya. Oke, next. Walaupun Raghu dan teman-temannya adalah seorang preman yang ditakuti, tapi mereka masih punya hati dan rasa iba. Waktu itu, ia menolong seorang ibu-ibu sebatang kara sedang membawa mayat anaknya. Tak tega melihatnya, mereka pun segera turun tangan dan membantu ibu-ibu itu membawa jasad anaknya ke pemakaman. Zoya yang melihat itu pun merasa salut kepada mereka. Kemudian setelahnya, Zoya dan seorang temannya menghampiri mereka dan berkenalan. Lewat temannya, Zoya memberikan sebuah teka-teki kepada mereka. Jadi Zoya ini wanita yang bisu guys ya. Karena Raghu berhasil menjawab teka-tekinya, ia diberikan sebuah harmonika sebagai hadiahnya. Oke, next. Waktu itu polisi mencoba menangkap Anna Narayan karena diketahui ia merupakan otak dari pembunuhan sebelumnya. Namun Anna yang sudah punya relasi dan kebal hukum, polisi tersebut tak bisa menangkapnya. Saat itu juga Raghu dan teman-temannya datang ke sana. Lalu polisi tersebut memberikan sebuah nasihat agar ia tak lagi menjadi budak Anna. Tapi karena kesetiaannya kepada Anna, Raghu menolaknya mentah-mentah. Saat mereka berada di dalam ruangan khusus, Wisnu dan bodyguardnya datang menghampirinya. Wisnu lalu kemudian menyindir mereka bahwa mereka hanyalah budak dan tidak pantas menjadi atasan.
Saat mereka saling berhadapan, Wisnu kemudian mengambil harmonika pemberian Zoya. Tak terima harmonikanya dipegang, Ragu langsung mengambilnya dan langsung pulang. Merasa ditantang, Wisnu pun sangat sakit hati. Sementara itu ditemani oleh Ragu, Zoya terus berjuang mencari anak-anak yang punya bakat dalam bernyanyi dan menari. Saat mereka sedang mengadakan lomba nyanyi, tiba-tiba sekelompok gangster datang menembak dan menyerbu mereka. Ragu pun tak tinggal diam. Namun salah satu dari mereka terkena peluru. Mereka pun segera melarikannya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Zoya ditemui oleh seorang polisi sebelumnya. Namanya adalah Yadav. Ia kemudian diminta agar bisa mengubah Ragu menjadi orang baik dan bisa meninggalkan Anna. Saat Ragu ke rumah sakit, Zoya langsung memeluknya. Tapi Ragu waktu itu sangat marah karena menurutnya dirinya adalah ancaman bagi mereka. Musik tak akan pernah merubah kehidupan mereka. Dengan mata yang berkaca-kaca, Zoya terus memberikan semangat agar mereka bisa merubah hidup mereka. Jadi Zoya ini punya ambisi agar tidak ada lagi aksi kekerasan di kota tersebut. Malamnya Arzo pun menyadari bahwa ia tak pernah dicintai olehnya dan ia tak menyesali itu. Kasihan si Arzo ini guys. Paginya dengan penampilan yang gagah, Ragu membawakan sebuah balon untuk mereka. Dari sanalah akhirnya Ragu mulai sedikit berubah dan jatuh cinta kepada Zoya. Malamnya Wisnu dan bodyguardnya datang ke kompleks mereka. Waktu itu ia bersama anak buahnya ingin mencari remaja yang cukup umur untuk dijual. Saat anak buahnya ingin mengambil salah satu dari mereka, Ragu langsung menghentikannya dan di smackdown. Wisnu yang merasa ditantang oleh Ragu pun sangat marah. Saat ia mencoba menembaknya, Mazhar langsung menghalaunya dan menendangnya hingga terjatuh. Wisnu kemudian mengancam mereka. Jika mereka masih mengikuti Zoya, ia tak segan-segan akan membunuh keluarga dari mereka. Dan ia pun langsung pergi. Mendengar ancaman tersebut, Shafi'i sangat marah karena baginya semenjak kehadiran Zoya, kompleks mereka tidak aman. Tak terima nasihat yang diberikan, Shafi'i langsung dihajar oleh Ragu. Merasa lebih membela Zoya daripada dirinya, Shafi'i pun langsung memutuskan persahabatannya dan menganggap mereka adalah musuhnya. Sementara itu, Wisnu sangat marah dan berjanji akan membalas mereka. Paginya bersama Mazhar, Ragu pun berniat ingin keluar dari gangster Anna Narayan dan memulai hidup baru bersama warga kompleksnya. Mazhar pun menyetujuinya. Sampai di kediaman Anna, ia pun menunggu Anna yang sedang berdoa kemudian menyalakan handphonenya. Sementara itu Wisnu sedang merencanakan sesuatu. Ia menyekap keluarga Gaitonde dan membunuhnya. Zoya yang mengintip aksi Wisnu itu pun diketahui dan langsung dikejar. Ia kemudian menelpon Ragu tapi tak diangkat. Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Inspektur Yadav dan Ragu lewat SMS. Anna yang tahu hal itu dari Wisnu kemudian menyuruh Ragu menangkap Zoya karena Zoya sudah melaporkan kejadian itu ke polisi. Ia juga disuruh menghabisinya guys. Di sini Anna belum tahu kalau Ragu sangat mencintai Zoya guys ya. Ragu pun segera mencari Zoya. Ia kemudian menyuruh melupakan kejadian tersebut, namun ia sudah terlanjur melaporkan ke polisi. Ragu pun mengajaknya kabur dari tempat tersebut. Sampai di tengah jalan, ia dihadang oleh anak buah Wisnu. Para gangster tersebut pun menyerang Ragu. Tak tinggal diam, Ragu pun melindungi Zoya dan menghabisi mereka. Sementara itu Wisnu sudah merencanakan suatu dengan cara menyandra anak-anak tersebut agar Zoya bisa menyerahkan dirinya. Ragu yang melihatnya pun langsung mengejarnya, tapi ia langsung ditabrak dan terjatuh. Ia kemudian dibawa ke tempat Zoya dan yang lainnya disandra. Di sana Wisnu berencana akan membunuh semuanya. Namun saat ia akan menarik pelatuk pistolnya, tiba-tiba ayahnya datang dan menghentikan rencana brutalnya guys. Demi bersikap adil terhadap Wisnu dan Ragu, Anna kemudian menyuruh Ragu membunuh Zoya di tangannya sendiri agar anak-anak dan yang lainnya bisa selamat. Demi cintanya dan mereka, Zoya pun rela menyerahkan nyawanya. Ia kemudian memberikan pistolnya dan menyuruh Ragu menembaknya. Disinilah adegan yang buat mata kita berkaca-kaca guys. Sedih guys.
terlalu sedih. Atas kejadian itu, ia dipenjara sementara oleh polisi karena terduga melakukan pembunuhan. Oke, next. Wisnu kini semakin brutal dan berbuat semaunya. Ia menyuruh anak buahnya membalaskan dendamnya kepada Mazhar. Kakinya dipotong secara sadis hingga ia harus menggunakan bantuan untuk berjalan. Sementara itu di dalam penjara, Raghu tampak seperti orang gila karena kehilangan cinta sejatinya, guys. Ya, bayangin saja, guys. Bayangan Zoya terus menghantuinya. Di dalam penjara, ia diserang oleh suruhan Wisnu untuk dibunuh. Mendengar kabar percobaan pembunuhan Raghu, ayahnya sangat marah kepada Wisnu. Karena menurut ayahnya, ia terlihat seperti pengecut. Jadi Wisnu ini sangat takut akan kebebasannya, guys ya. Karena menurutnya, setelah Raghu bebas, ia akan dibunuh olehnya. Ayahnya kemudian mengatakan Raghu tak akan bisa balas dendam. Dia telah mati semenjak kematian kekasihnya. Hidupnya tidak ada artinya, jadi dia tak akan bisa balas dendam. Mendengar perkataan Ana, Syafi'i selaku tangan kanan Wisnu membenarkan hal itu dan dia berencana mengeluarkan Raghu dari penjara. Setelah keluar, kita bunuh dia, kata Syafi'i. Menjelang kebebasannya, ia ditemui oleh Ana di dalam sel. Di sana Ana mengungkapkan kebimbangannya. Jadi Ana ini sebenarnya sangat sayang kepada Raghu. Tapi di lain sisi, Wisnu adalah darah dagingnya yang harus ia pertanggungjawabkan dan ia tak mau anaknya masuk penjara. Itulah sebabnya ia menyuruh Raghu menghabisi Zoya. Hari kebebasannya ia sudah ditunggu oleh Syafi'i. Syafi'i lalu memberikannya sebuah pistol untuk balas dendam kepada Wisnu. Tapi ini sebenarnya adalah rencana Wisnu untuk masuk dalam perangkap mereka. Dengan persiapan senjata yang lengkap, pasukan Wisnu bersiap-siap menunggu kedatangan Raghu. Saat Raghu sampai di tengah-tengah mereka, Wisnu langsung menyuruh anak buahnya menembaknya. Namun Ana tak mengizinkannya. Dikira balas dendam, ternyata Raghu ke sana hanya mengembalikan pistolnya dan menyerah kepada mereka. Tak percaya dengan Raghu, Wisnu pun menghubungi Syafi'i agar gerak-geriknya diawasi. Kini Raghu hidup seperti orang gila, ia tak memperdulikan hidupnya lagi, guys. Kerjaannya cuma minum dan senang-senang. Bahkan harmonika pemberian Zoya ia jual demi sebotol minuman. Mengetahui hal itu, Syafi'i pun melaporkan ke Wisnu. Masih tak percaya dengan sikap Raghu, Wisnu kemudian merencanakan sesuatu agar emosinya terbakar. Mereka menyandra Paya dan Arzo untuk dijual. Raghu kemudian disuruh memilih menyelamatkan salah satu di antara mereka. Namun Raghu tetap tak memperdulikannya dan berlalu pergi. Mengetahui hal itu, ayahnya sangat marah besar dan langsung menampar Wisnu. Ayahnya sangat marah karena Wisnu tak pernah bersikap dewasa. Mendengar caci makian ayahnya, Wisnu pun bersujud di kakinya. Bukan menyesali perbuatannya, malah ia melempar ayahnya ke bawah dan Ana Narayan pun tewas. Wisnu kemudian menyuruh anak buahnya menghabisi Raghu agar tidak ada lagi penghalang kekuasaannya. Mendengar berita kematian Ana, emosi Raghu pun terbakar dan kembali menjadi singa, guys. Kemudian ia menuju ke kuburan Zoya. Di sana ia berjanji akan menghabisi pasukan Wisnu agar tidak ada lagi pembunuhan dan perbudakan. Seperti apa yang diinginkan Zoya semasa hidupnya. Dan tiba-tiba, guys, temannya datang dari belakang untuk mendukung aksinya. Begitu juga dengan Syafi'i, ia tersadar dan kembali bergabung dengannya. Arzo pun datang untuk memberitahunya bahwa besok adalah hari perayaan Dussehra. Di sanalah Wisnu akan keluar. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Raghu semenjak ia keluar dari penjara hanyalah taktiknya saja, guys. Agar Wisnu tidak mencurigainya dan menunggu waktu yang tepat agar ia bisa keluar dari markasnya. Inspektur Yadav pun datang tiba-tiba dan akan mendukung aksinya.
Singkat cerita, hari Dussehra pun dirayakan. Saat Wisnu akan membakar patung Ravan, Ragu sudah berdiri di atasnya. Wisnu pun sangat ketakutan. Wisnu kemudian menyuruh anak buahnya menghabisinya. Aksi tawur-tawuran pun terjadi. Saat menghadapi bodyguard andalan Wisnu, Ragu di smackdown dan dibuat pingsan. Namun mendengar perkataan Wisnu yang terlalu sombong, ia kemudian mengingat sang kekasihnya. Ia pun terbangun dan menghabisinya hingga mati. Ragu dilawan gitu loh. Saat ia menaiki menara tempat Wisnu berdiri, ia ditusuk oleh Wisnu dengan anak panah. Busur panah itu tertancap tepat di jantungnya. Ragu pun langsung melemparkannya ke bawah. Dengan gayanya yang khas, Ragu membakar sebuah nama bertuliskan Zoya sambil mengatakan, bahkan Tuhan saja tidak bisa menghilangkan nama ini di hatiku. Jadi itulah cinta guys ya. Cinta itu memang luar biasa. Ragu kemudian mengambil busur panah yang sudah disulut api, kemudian membakar patung Ravan tersebut, dan Wisnu pun tertindas kobaran api patung tersebut. Tamat. Dan akhirnya Ragu pun bisa bertemu dengan kekasihnya di dunia lain guys ya. Ada satu pelajaran berharga yang bisa saya ambil dari film ini guys. Cinta itu adalah segalanya. Tanpa cinta kita tak akan bisa hidup. Pesan saya, apapun yang kalian niatkan, tanamilah rasa cintamu. Terima kasih dan salam bahagia. Yo man.